Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 13. Kata malaikat-malaikat kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, kita beri tema renungan ini adalah kenangan dan harapan. Ketika malaikat bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara sekalian, itu menggunakan kata Yunani klaio, yang berarti adalah mengapa engkau menangis seolah janji Tuhan Yesus tidak digenapinya. Jadi pertanyaannya malaikat itu adalah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau lupa bahwa Tuhan Yesus pernah berjanji sesudah 3 hari ia akan bangkit dari kubur? Ya pasti bangkit. Yesus pernah berjanji bahwa dia akan bangkit. Sehingga ketika bangkit sesuai janjinya, dia mengoreksi kepercayaan Maria yang terus menangis seolah-olah Tuhan tidak hidup. Terkadang kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita, sehingga hidup rasanya berat dan susah. Seolah-olah Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang mati, yang tidak bisa pedulikan hidup kita, tidak bisa menolong kita. Seringkali kita merasa menderita, kita merasa susah dan sakit hati, sampai kita mencucurkan air mata kita. Saudara, kalau kita bisa mendengar, mungkin kalimat yang sama dari malaikat akan berkata, "Mengapa engkau menangis seolah-olah Tuhan tidak menggenapi janjinya padamu?" Saudara, kesedihan Maria muncul karena ia merasa kehilangan Tuhan Yesus yang dikasihinya. Maria pada saat itu kehilangan jenazah gurunya yang dicintainya, yaitu Tuhan Yesus. Matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib menyusahkan hatinya. Sekarang ia tak lagi bisa memandang Tuhan Yesus, dan kesedihannya, rasa dukanya, rasa kehilangannya memuncak sampai ia lupa bahwa Yesus yang dikasihinya, gurunya itu pernah berkata, "Aku akan bangkit." Ia lupa bahwa Yesus itu selalu menggenapi janjinya. Karena itu malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saking sedihnya, ketika Tuhan Yesus yang telah bangkit berdiri di hadapannya, ia tidak mampu mengenalinya. Ia berkata ia mencintai Tuhan Yesus, tapi kesedihannya menutupi matanya, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa orang yang di depannya itu adalah Tuhan Yesus yang dicintainya. Saudara sekalian, seringkali kita seperti itu. Sampai Tuhan Yesus sendiri bertanya, persis seperti malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ia tetap belum sadar sampai Tuhan Yesus menyapa, "Maria." Yohanes 20 ayat 15 dan 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Lalu bagaimana respon Maria? Alkitab menuliskan, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Wah, kebangetan saudara ya. Katanya mencintai sampai nggak tahu suara dan wajah daripada orang yang dicintai. Sampai disangka penunggu taman. Kemudian Maria berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara sudah mendengar suaranya, sudah melihat sosok dan wajahnya, tapi Maria belum tahu juga, belum mengenal juga tentang Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kesedihannya, kesusahannya, karena dia lupa bahwa Tuhan akan bangkit, sehingga ia tidak percaya bahwa orang yang di depannya adalah Yesus yang pernah janji bahwa dia bangkit. Saudara, Tuhan Yesus membuktikan bahwa janjinya selalu ya dan amin. Ia selalu membuktikan janjinya, supaya kita yang mengandalkan dia berpegang pada janji-janjinya dan hidup dalam pengharapan. Tapi Maria tidak tahu. Sehingga Alkitab menuliskan, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria pun berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara sekalian, Maria baru sadar dan ingin menyentuh Tuhan Yesus yang dikasihnya, tapi Tuhan Yesus melarangnya. Itu semua membuat Maria bangkit. Maria pergi menyaksikan bahwa Yesus yang dikasihinya sungguh hidup. Dia tidak mati. Sungguh janjinya terbukti, ya dan amin, sehingga tak perlu terus menangis lagi. Walaupun tidak lagi bisa disentuhnya, walaupun akan pergi meninggalkannya karena Tuhan Yesus harus naik ke sorga, Maria bergembira, Maria bangkit, bahkan Maria pergi memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
Yesus hidup dan kehadirannya nyata dengan lembut. Itu yang membuat Maria bangkit dan menjadi kesaksian. Maria segera menghapus air matanya dan menatap hari-harinya serta menatap masa depannya yang dihadapinya dengan senyum sambil berpengharapan karena Yesus yang dikasihinya terus menyertai di dalam hidupnya. Karena Yesus, dia bukan hanya pandai berjanji, tetapi dia menepati janjinya. Itu pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus akan menepati janjinya terhadap dirinya. Cinta bukanlah soal sentuhan, tapi soal kenangan dan harapan di dalam hati yang terdalam. Waktu saya merasa terpaksa meninggalkan China, hati saya gundah dan gelisah. Tapi waktu menyimpan China di dalam hati saya jadi semangat, berkobar-kobar, dan terus berusaha bangkit untuk melayani dan memuliakan Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin mengajak Anda pada hari ini untuk tidak menangis lagi. Apa yang membuat engkau menangis? Apa yang menyesakkan hidupmu? Yesus yang kita kasihi itu hidup dan ia mau pedulikanmu. Walau tidak terlihat, namun pasti ada di dalam hatimu dan dia akan menolongmu dengan lembut. Jangan menangis. Kalau saudara menangis, menangislah. Tapi bukan dengan air mata kesedihan, tapi dengan air mata kebahagiaan yang penuh dengan ungkapan syukur. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada permata di balik air mata. Tuhan memberkati.